Selamat malam pemirsa, apa kabar? Bertemu lagi dengan acara kesayangan Anda yaitu Rinso, Rini Show. Pemirsa, hari ini saya kedatangan tamu yang tentunya tamu yang istimewa, yaitu Saudara Adi. Nah, sebelum Saudara Adi saya panggil untuk saya kucek di acara Rinso, ada iklan yang mau lewat. Ya, selamat malam Mas Adi. Selamat malam juga Mbak Rini. Selamat datang di studio NCT TV. Terima kasih. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah ini sehat-sehat ya, walaupun sedikit agak dingin, ini suasana yang dingin jadi agak sedikit kurang sehat. Oh gitu ya, kena virus cinta Pak Mas? Waduh, biasa ini lagi musimnya ini di Korea, mungkin batuk pilek melanda seluruh warga, iya, baik Korea maupun warga asingnya. Begitu ya, sekarang lagi musim dingin pemirsa, jadi harus jaga kesehatan. Ayo Mas, siap dikucek dong dengan Rinso di MCB TV. Siap diapa-apain ini, dikucek sampai apapun, boleh. Pemirsa yang di rumah itu udah nggak sabar nih menunggu informasi dari Mas Adi tuh apa sih gitu, di Korea tuh ada apa aja sih tuh, pemirsa sudah nggak sabar tuh Mas Adi. Oh, gitu ya. Di Korea sudah cukup lama ya Mas? Ya, alhamdulillah kira-kira hampir 6 tahun ini ya, untuk datangnya dari 2005. Oh, cukup lama. Tapi masih dingin juga ya Mas? Ya, kalau dingin semua orang kayaknya setiap musim dingin itu merasakan dingin gitu. Pasti dingin, belum bisa berani jalan-jalan tanpa jaket gitu ya Mas ya? Belum berani ini kalau musim dingin kayak gini, nantilah untuk bulan 4 atau bulan 5 mungkin udah semi, masih putih, nggak ada si salju, baru berani. Oh iya, ini Mas Adi aslinya mana Mas? Jawa Tengah Mbak. Jawa Tengahnya mana? Pokoknya Jawa Tengah bagian kulon ya, bagian barat yang terkenal. Bagian barat, nggak mau nyebutin rahasia, punya rahasia. jadi bunglon sih ya, dari bisa Jawa Tengah Wetan juga, Jawa Tengah bagian barat juga, yang terkenal di sana. Fleksibel gitu sih Mas ya. Wah, terus ya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu di pabrik apa sih kerjanya? Untuk yang saat ini atau yang dari awal-awal? Oh, sebaiknya sih dari awal ya, soalnya pemirsa tuh pengen tahu pengalaman yang enak sampai nggak enak tuh, pengen tahu tuh pemirsa. Pengalaman saya datang ke Korea itu dulu, pabriknya cukup enak. Cuman untuk yang sekarang ini saya kebalikannya dari orang-orang. Dari yang enak cari yang tidak enak. Waduh, kalau yang enak di pabrik apa dulu? Dulu kayaknya saya ngerasain pekerjaan saya seumur hidup saya yang paling enak di Korea hanya tahun 2006 sampai 2008. Wow. Yaitu bekerja di interior furniture. Itu yang awal datang ke Korea, iya, di betul. pabrik itu. Oh gitu. Terus kesininya lewat G2G atau dari PT atau apa Mas? Dulu dari PJTKI. Oh, PJTKI, kirain lewat perahu datang ke sini gitu Mas. Kalau bisa itu sebenarnya saya mau bawa getek. Oh gitu ya Mas ya. Wah, dari dari Indonesia mengurus ini berapa biayanya nih Mas? Kalau dulu saya dari PJTKI gitu, yang penting ada koneksi, terus kita nggak kena calo, mungkin kita ya wajar lah kalau katakanlah pembiayaan itu cukup wajar, karena itu kan juga ada uang jaminan gitu. Gitu ya. Dan kebetulan saya mungkin tidak lewat calo, mungkin jadi kenanya tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal ya Mas ya, gitu. Kok sampai teman-teman ada yang kena calo, itu apa sih penyebabnya gitu? Ya mungkin dari ketidaktahuan mereka, atau mungkin hanya sekedar ngikut-ngikut dari sponsor-sponsor daerah yang mungkin banyak mengambil keuntungan komersil buat pribadinya sendiri gitu. Oh gitu ya Mas ya. Tapi sampai sekarang kira-kira ada nggak sih yang masih belum tahu gitu, padahal banyak dari teman-teman kita yang udah ada di Korea gitu, masih ada nggak yang belum tahu gitu? Kalau perbandingannya kayaknya bisa 40% belum tahu, 60%-nya sudah tahu gitu. Tapi masih banyak yang belum tahu. Nah, semoga dengan acara ini semua jadi tahu ya Mas ya, dengan informasi dari Mas Adi juga. Mudah-mudahan begitu.
Nah, setelah di pabrik pertama, kenapa pindah itu, Mas? Pengalaman saya di Korea itu saya tidak hanya mencari istilahnya apa ya, uang ya buat tabungan ini uang, tapi saya juga cari pengalaman, kehidupan, kebudayaan di Korea gitu. Yang Gitu. nantinya mungkin bisa buat bekal hidup saya merintis usaha setelah saya Dari Korea. betul baru Bagus, ini. bagus, iya. Terus yang kedua itu tadi pabrik apa? Berapa kali pindah itu tadi, Mas? Oh, kalau saya dihitung pindah kayaknya saya sudah 4 kali. Dari Empat pabrik kali. yang pertama mungkin sama di pabriknya di Gagu juga. Yang kedua juga di Gagu. Yang ketiganya di forming gitu, bikin pipa. Oh gitu. Dan yang untuk Nah, yang ini, terakhir ini, maaf nih Mas, Gagu itu kalau orang Indonesia belum tahu, Gagu itu apa sih, bahasa apa sih gitu katanya Mas. Gagu itu apa sih? kalau Gagu, kalau bahasa Indonesia itu gagap mungkin ya. Gagap, jadi kalau mungkin di Korea itu Gagu itu kayu. Oh, jadi pemirsa, kayu. bahan baku kayu Itu gitu. kayu. Gagu itu bahasa Korea, pemirsa. Jadi Gagu itu kayu. Jadi di pabrik kayu intinya. Nah, silakan dilanjutkan tadi Mas. Ya ini untuk yang terakhir ini ya, mungkin pabrik yang terakhir ini di Rejo, Prasma Rejo, itu pemotongan plat-plat besi gitu ya. Wah, lebih berat dong Mas. Makanya dari itu saya bilang tadi, Lebih dari nggak yang enak tidak ya, dari yang menjadi enak menjadi yang nggak tidak enak. Gitu. Aduh, kayaknya suka tantangan nih pemirsa. Yo, betul, Aduh, betul. Gitu. Terus selama di pabrik yang nggak enak ini betah apa tuh nggak betah? Ya dikira betah ya, perasaannya betah, dikira enggak ya. Kadang kalau lagi bekerja, kalau capek ngerasa enggak betah. Gitu. Tapi kalau pas udah lagi istirahat, terima gaji, betah. Oh, betah. Gitu. Aduh pemirsa, gaji itu bisa menghilangkan rasa lelah, makanya Betul. rajin-rajin bekerja biar cepat dapat gaji. Nah, selama bekerja ini kendala apa Mas yang Anda alami selama dari 2005 sampai sekarang itu? Kalau kendala buat di pekerjaan kayaknya kalau buat kita ini ya apa? Kita mungkin kesusahan sedikit bahasa atau mungkin adaptasi perpindahan pabrik itu kita harus selalu adaptasi. Adaptasi itu nggak memerlukan waktu, tidak cukup hanya 1 bulan 2 bulan. Gitu. Beradaptasi Komunikasi dengan orang-orang di sekitar pabrik, juga dengan pekerjaan di pabrik gitu ya Mas, tentunya. Iya, ya betul. Mas ya. Gitu. Terus biasanya kendala itu dengan cara apa Masnya itu menghadapinya? Ya paling tidak kita harus bisa belajar dari pekerjaan yang harus kita kerjakan itu kayak apa, kita bisa melihat, terus kita harus perlu rajin belajar, oh kayak gini so kita akalin sendiri lah kayak gimana gitu. Kita ngelihat, masa nggak bisa, pekerjaan yang bisa kita lihat pasti kita bisa ngelaksanain. Iya, jadi orang lain bisa, kenapa kita enggak ya Mas ya gitu. Jadi merasa saat enggak betah gitu, enggak punya keinginan untuk kembali ke pabrik dulu, yaitu pabrik kayu lagi gitu Mas? Kayaknya enggak, karena mungkin pengalaman di pabrik kayu itu mungkin saya udah istilahnya udah cukup lah. Udah cukup ya, jadi udah tahu pengalaman begini-begini, jadi cari yang lain gitu ya Mas ya. Betul. Gitu. Terus dari komunikasi dengan orang Korea itu gimana Mas? Untuk komunikasi ya mungkin karena bekal yang mungkin tenaga kerja Indonesia itu juga istilahnya kurang, ya mungkin agak sedikit kesusahan. Tapi karena kurun waktu kita sambil berjalan, mungkin lama-kelamaan kita kan tahu. Kita Gitu tahu ya. bahasa-bahasa mereka, apa-apa kita sedikit-sedikit pasti kita tahu. Lama-kelamaan kita terbiasa dengan bahasa mereka. Gitu. Terus di sekitar pabrik ada nggak orang asing selain orang Indonesia? Ya banyak, ada Vietnam, ada Nepal, ada Bangladesh. Oh, jadi berbagai negara ada ya? Betul. Itu komunikasinya juga ada kendala? Komunikasi kita kadang kendala sih selalu ada, cuman kadang kita bisa saling mengerti. Oh gitu. Bisa saling mengertinya, kalau mungkin kita sama-sama nggak tahu, mungkin kita bisa pakai ditambah bahasa isyarat.
pakai Pakai apa-apa bahasa gitu. itu lagi, bahasa Tarsan lagi gitu ya, aduh. Kembali ke habitat kita dulu itu. Oh gitu. Tapi nggak sampai berantem gara-gara salah paham gitu ya Mas, enggak ya? Nah, alhamdulillah saya tidak begitu. Syukur deh. Ayo Mas Adi, sebelum saya mengajak Anda kembali, ada yang mau lewat ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Rinso setelah yang satu ini. Pemirsa, Rinso kembali untuk Anda bersama Mas Adi. Oh ya Mas Adi, selain bekerja ngapain Mas? Di hari-hari luang gitu, di waktu-waktu luang gitu ngapain Mas? Untuk saya pribadi banyak kegiatan yang saya lakukan ya, terutama di hari libur misalnya. Karena mungkin saya termasuk orang yang tidak suka bekerja di hari libur. Jadi setiap hari Minggu saya selalu mengambil libur. Oh gitu. Wah, kalau bosnya itu minta libur, minta bekerja itu gimana Mas? Itu apa ya istilahnya? Saya pribadi punya inisiatif lihat-lihat pekerjaan itu memang diperlukan diperlukan atau tidak, sekali gitu. untuk cepat-cepat dikirim atau tidak gitu. Kalau memang Gitu. dengan kegiatan saya tidak begitu penting banget, saya mungkin bisa berkorban untuk mengerjakan pekerjaan itu. Tapi kalau memang kegiatan saya tidak bisa ditinggalkan, saya tidak mau bekerja. Oh iya, jadi bisa saling mengerti lah ya Mas ya. Kalau memang harus diperlukan ya harus rela gitu ya Mas ya. Iya betul. Nah, kalau di hari libur ngapain tadi Mas? Jalan-jalan atau gimana gitu? Ya di samping jalan-jalan, shopping, kumpul temen itu udah merupakan hobi saya. Di samping itu sore mungkin hari Minggunya saya juga suka olahraga gitu dengan teman-teman, terutama yaitu bola voli. Oh gitu, suka voli gitu. Ya. Nah, untuk voli sendiri itu gimana? Awal mulanya kok bisa sampai terbentuk voli itu Mas? Wah kalau ceritanya ini panjang ini Mbak Rini ya, karena gitu ya. dari saya merintis voli itu kita mendirikan di sebuah taman, kita bikin lapangan voli, kita kumpulin teman-teman dari yang mulai bisa voli maupun yang nggak bisa voli, kita ajak, yang penting berolahraga bersama bareng-bareng sampai kita kemudian menjadi suatu tim, kita bentuk gitu, terus kita jadikan organisasi itu, dan kebetulan sampai sekarang organisasi itu udah masih eksis di Incheon sini. Oh gitu ya Mas, saya dengar-dengar itu namanya udah punya nama yang khusus tuh Mas, apa namanya Mas? Untuk volinya? Volinya kita punya tim yaitu IVOC, Incheon Volley Club. Oh itu singkatan dari Incheon Volley Club. Nah ini sampai sekarang masih terbina itu Mas? Alhamdulillah untuk sampai saat ini juga tim itu masih terbina dengan baik, dan istilahnya masih eksis untuk menjadi sebuah satu tim yang masih utuh dari struktur organisasi, dari ketua istilahnya sampai keanggotaannya masih terbentuk. Gitu. Dari anggota Voli sendiri ada nggak anggota perempuan Mas? Kalau di sini kita kesusahan ya untuk mencari tim bola voli putri, kita kesusahan. Mungkin kalau kita melakukan event atau mungkin undangan turnamen itu untuk supporter, mungkin kita menghadiri turnamen, kita diundang sparring ke daerah mana gitu, ke Daegu, ke Busan, ke Pyeongtaek, ke Ansan. Mungkin dari supporter putri mungkin kita bisa ada gitu. Tapi untuk tim bola voli putri di Korea kayaknya kita belum bisa bikin. Belum bisa ya. Oh gitu. Oh jadi udah kemana-mana nih volinya Mas, sampai ke Daegu, ke Busan gitu ya Mas ya? Betul. Gitu. Untuk pertandingan pernah nggak tanding dengan orang Korea gitu? Ruang lingkup kita untuk turnamen biasanya pihak penyelenggara terbatas untuk orang Indonesia saja. Gitu. Jadi dari berbagai daerah, berbagai daerah yang ada di Korea itu, seluruh orang Indonesia yang mempunyai tim-tim bola voli diundang untuk turnamen di suatu daerah. Gitu. Oh gitu. Wah cukup sukses ya Mas ya volinya ya. Alhamdulillah Mbak. Oh ya Mas Adi, saya dengar itu sampan
berkecimpung di suatu lembaga yang cukup terkenal gitu, yang membantu teman-teman di Korea itu Mas? Itu kok bisa sampai berkecimpung itu, minat dari mana sih Mas bisa ke situ? Untuk pertama kalinya mungkin saya bukan berkecimpung ya, mungkin saya sekedar ingin belajar, mencoba waktu itu dari IFC, Incheon Foreign Center itu membuka kursus bahasa. Nah, pertama kalinya saya mungkin jadi member untuk menjadi salah satu peserta kursus bahasa di situ. Gitu. Lama kelamaan mungkin organisasi terus terbentuk, ada translator, jadi terus IFC itu sendiri pergerakannya untuk menangani kasus-kasus atau masalah-masalah tenaga kerja sendiri gitu. Oh gitu, mulainya dari situ terus Anda punya niat untuk berkecimpung di bidang itu gitu ya Mas ya? Sebenarnya niat itu datang bukan dari saya pribadi, tapi memang dengan sendirinya karena seringnya saya di situ, terus banyak rekan-rekan yang ada masalah, saya bantu salurkan, dalam arti saya memberitahu solusinya. Ada masalah, datang aja ke migran untuk mengatasi masalah di sana tempatnya. Nah, misalkan ada teman kita yang ya maaf sebenarnya itu jangan sampai sih kalau teman kita itu di sini sudah jadi devisa, jauh dari keluarga, terus ada yang sakit, terus itu gimana tuh Mas? Minta tolong sama Mas Adi boleh? Oh boleh, karena dari EFC atau mungkin sendiri setiap minggu ketiga satu bulannya itu IFC itu mengadakan buka praktek kesehatan gratis gitu. Jadi kita cukup datang ke sana, daftar, berobat ke sana, keluhan kita yang kita rasakan sakit apa, nanti di sana ditangani gitu kan. Ada dokter, ada perawat gitu. Itu semuanya gratis. Itu semuanya gratis. Oh gitu ya, bagus sekali ya. Nah, untuk selain sakit, misalkan temen kita itu kepingin sekali untuk cuti ke Indonesia, sedangkan dari pihak pabriknya itu susah sekali. Nah, seperti itu sebenarnya bisa nggak sih ditangani, atau dari pihak bos itu sendiri dengan pekerja, atau bisa dibantu itu Mas? Ya sebenarnya itu kalau masalah cuti itu sebenarnya hak kita ya. Dalam satu tahun kita punya cuti 15 hari. Setiap tahunnya. Kita punya itu hak kita, bisa kita ambil. Kalau misalkan bos tidak mau ngasih, ya nanti dari FC atau mungkin transporter bisa menindaklanjuti, menyambungkan gitu ya, menyambungkan bagaimana solusinya, kenapa kita nggak dikasih cuti atau kayak gimana. Gitu. Sedangkan Mas Adi sendiri gimana? Udah pernah cuti? Saya sudah bolak-balik cuti, Udah Mbak. bolak-balik cuti sampai bosan. Ya, sampai habis semua duitnya, jadi nggak punya tabungan ini. Oh gitu. Terus kira-kira masa habis kontraknya kapan ini Mas Adi? Masa habis kontrak kayaknya udah di ujung tanduk nih. Oh gitu, sudah mau pulang ke Indonesia. Insya Allah kalau tidak halangan ini. Oh gitu. Nah Mas Adi ini di Korea ini cukup banyak berkecimpung di bidang apa namanya, ya, di lembaga-lembaga di Korea. Nah sedangkan di Indonesia ini apa ini kira-kira, di Indonesia tuh ada bayangan nggak mau berdirikan apa gitu? Kalau di Indonesia mungkin sudah terlalu banyak ya instansi atau mungkin lembaga yang khusus menangani permasalahan-permasalahan, dan di sana di Indonesia sendiri itu kalau kita tidak punya titel, kalau kita tidak punya duit untuk duduk di suatu jabatan aja udah susah. Beda dengan di sini. Kita ya, jadi ya? tenaga kerja aja diberi kesempatan untuk berprestasi, berpotensi, bahkan hak-hak tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja asing di sini itu hampir sama dengan tenaga kerja Korea sendiri gitu. Jadi gitu ya. pekerja di sini itu kita haknya tidak dibeda-bedakan dengan warga pribumi di sini. Nah untuk itu kalau di Indonesia apakah merasa kesusahan gitu untuk menyamakan seperti di sini gitu? Untuk di Indonesia saya kira sangat susah. Sangat susah. Di samping suku yang terlalu banyak, persaingan yang terlalu ketat, juga perekonomian di Indonesia tidak semaju dan setara pendapatan per kapitanya di Korea ini tidak stabil gitu, tidak sama gitu. Begitu ya. Nah ini ngomong-ngomong, setelah dari Korea nih
ada nggak keinginan usaha? Oh, kalau itu pasti harus Pasti usaha ya, gitu. biar nggak hanya ngasih lagi gitu ya Mas Iya, ya. betul, betul. Nah usahanya apa nih kira-kira Mas? Apa belum terbayang? Nah, kalau usaha sudah dibayangkan, cuman kita belum coba, ini baru mau dirintis gitu. Mungkin dari 20% persiapan kita udah siapkan, mungkin dari kita tinggal manajemen sekecilnya kayak gimana, lihat prospek kira-kira bisa menguntungkan apa tidak gitu. Oh iya iya. Mas Adi, aku tinggal sebentar ya, mau kasih info nih ke teman-teman. Silakan Mbak Rini. Oh ya teman-teman yang berminat, bagi teman-teman yang khusus ada di Korea yang mengirimkan kritik dan sarannya bisa mengirim email di alamat ini. Nah pemirsa, dari Rinso juga ada tip khusus untuk Anda. Nah sekarang ini kan lagi musim dingin. Nah bagi pemirsa ini yang pusing ingin mencuci sepatu, sedangkan di musim dingin itu kan susah untuk kering. Nah ini ada tip khusus untuk Anda. Anda bisa mencuci sepatu dan setelah bersih bisa meletakkan sebuah tisu yang cukup di dalamnya. Nah dengan memberi tisu di dalamnya akan lebih cepat kering. Nah itu tip khusus dari Rinso. Nah kita akan kembali dengan Mas Adi yang akan saya kucek kembali. Nah Mas Adi, saya udah kasih info nih. Kira-kira Mas Adi nih untuk pesan-pesan terakhir untuk teman-teman nih apa nih? Pesan saya buat teman-teman tenaga kerja Indonesia yang ada di Korea. Dan juga Indonesia yang mau kesini nih Mas. Nah ya mungkin tidak panjang lebar ya, mungkin yang ada di Korea dulu. Oh gitu. Pesan saya buat mereka ya rajin-rajin belajar, giatlah bekerja. Selagi masih ada kesempatan, manfaatlah kesempatan sebaik mungkin. Dan buat rekan-rekan yang mungkin masih ada di Indonesia yang belum sempat datang ke Korea karena mungkin belum ada kesempatan, itu harus bersabar dan saya pesan harus berhati-hati, waspada, jangan sampai kejadian-kejadian dari rekan-rekan yang banyak dialami itu terkena tipu, terkena calo, katanya berangkat jadi nggak berangkat, akhirnya uang melayang tidak sampai ke Korea, itu jangan sampai. Jadi waspadailah. Itu penipuan-penipuan yang ada di Indonesia, bukan karena pelakunya. Wah, tapi memang ada kesempatan dan diberikan kesempatan. Nah itu dengar tuh pemirsa yang ini Korea dan ada di Korea. Dan terakhir kita salam dulu untuk MGTV, Mas Adi. Oh, oke. Salam MGV TV.